warga netizen dimanapun berada, dan warganet yang menonton talkshow ini. Baik, kita akan bicara tentang sosok seorang tokoh dari Sulawesi Selatan, yaitu Andi Ina Kartikasari, SH MSI. Ya, beliau adalah politisi perempuan dari kawasan timur Indonesia gitu. Baik, sebelum saya melanjutkan, John Naisbitt dalam buku Paradoks abad 21 sudah meramalkan bahwa perempuan itu melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan gitu. Dan sekarang sudah terbukti ya, baik itu tentang Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris ya, disebut Iron Lady. Kemudian ada beberapa juga yang ada dari Selandia Baru, Jacinda Ardern ya. Ini adalah salah seorang Perdana Menteri membawa bayinya ke parlemen menyusui gitu. Ini jadi viral di mana-mana gitu. Kemudian di Indonesia ada Megawati, kemudian ada beberapa pemimpin kita, ada dari Jawa Timur, Khofifah Parawangsa, kemudian ada juga wali kota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial. Dan untuk Sulawesi Selatan, ini luar biasa. Selama DPR berdiri di Sulawesi Selatan, baru kali ini kita mendapat pemimpin kita dari wanita. Baik, kita lihat selengkapnya. Baik, warganet dimanapun berada, selamat datang Ibu Ina di podcast Studio Hasrullah. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya, sosok yang kita sangat banggakan, ya, dari Jasira Sulawesi Selatan. Kemudian beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024. Kita ingin berbincang-bincang. Apa kabar Bu? Kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Dokter. Ya, sebelum lebih jauh kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya sosok Ibu Ina ini, ya? Apakah sejak kecil itu punya obsesi mau jadi politisi, mengikuti ibunda, ya, Andi Cambolang, iya. Ya, yang saat ini menjadi turunan darah politik kepada beliau? Boleh diceritakan Ibu Ina? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Tentu pertama-tama saya dulu mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter Hasrullah yang telah mengundang saya ke tempatnya ini. Ini adalah podcast saya yang pertama kali. Mantap. Terima kasih Pak Dokter. Jadi ya, alhamdulillah tadi Pak Dokter menyinggung soal apa terkait dengan apakah dari kecil saya bercita-cita ingin menjadi politikus. Jawabnya adalah tidak. Kenapa jawaban sampai bilang tidak gitu? Padahal darah politik mengalir di tubuh Ibu Ina gitu. Iya. Jadi Pak Dokter Hasrullah, saya dari kecil samalah dengan anak-anak yang lain. Kalau ditanya kalau besar mau jadi apa, saya selalu menjawab mau jadi dokter. Jadi itulah yang menjadi cita-cita kecil saya, Pak Dokter Hasrullah. Ya. Terus kalau kita lihat perkembangan masuk di Fakultas Hukum, ya, sudah itu menjadi notaris, ya, sebelum cemplung di panggung politik. Ini siapa yang tarik ini sampai di 2009 ya, ikut berkontestasi pertama kali gitu. Iya. Jadi itulah Pak Dokter Hasrullah, perjalanan hidup saya dan karir saya itu seperti air mengalir. Semuanya itu saya yakin dan percaya bahwa Allah yang mengatur semuanya. Karena saya pun masuk ke Fakultas Hukum itu tidak juga menjadi cita-cita. Saya memang pada saat memilih pada saat selesai dan kemudian akan jenjang berikutnya untuk universitas, saya
si Penmaru itu ikut yang si Penmaru campuran namanya, kalau saya masih ingat. Ya. Pada Dr. Hasrullah waktu itu kita memilih tiga fakultas. Ya. Mana yang diutamakan? Mana yang diutamakan? Pilihan dulu namanya. Iya, pilihan satu ya. Pilihan satu saya ya tetap seperti cita-cita saya kecil ingin jadi dokter. Ya. Pilihan kedua saya mengambil ekonomi, Pak Dr. Hasrullah. Gitu. Ekonomi karena itu tadi ibunda saya kan waktu itu udah dosen ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Ya. Pilihan ketiga barulah Fakultas Hukum. Jadi ternyata ya Allah mentakdirkan saya untuk lulus di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya. Nah disitulah Pak Dokter saya menjalani masa-masa saya sebagai mahasiswa. Tapi bukankah itu takdir politik ya? Kalau seandainya jadi dokter mungkin tidak terpikirkan bahwa akan duduk di kursi orang nomor 1 di Sulawesi Selatan, khususnya di DPR gitu. Iya, kira-kira seperti itulah. Ya. Kemudian yang saya ingin tanya lagi, mungkin netizen dan warga Makassar, Sulawesi Selatan, orang Bugis, Makassar, Toraja, kemudian orang Mandar mau tanya ini, Ibu Ina ini apa sih sebenarnya yang dicari dalam panggung politik ini? Bukankah ini adalah tempatnya maskulin gitu, laki-laki gitu? Ya, itu kenapa bisa nyemplung gitu? Terlepas dari ibunda yang berusaha memberi pelajaran barangkali sama dengan pemimpin-pemimpin perempuan lain gitu. Iya, jadi cemplung ke dunia politik itu sebenarnya ya karena saya tidak bisa pungkiri bahwa niat itu adalah awal pada saat saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti pileg di 2009 itu sebenarnya adalah ingin melanjutkan apa yang ibunda saya terlebih dahulu sudah jalani dan sudah memberikan kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus di dapilnya ibunda saya waktu itu. Itu saya tidak bisa pungkiri itu Pak Hasrullah, karena saya melihat bahwa ibunda saya itu begitu banyak harapan-harapannya, begitu banyak keinginan-keinginannya yang kemudian karena keterbatasan ada waktu itu Pak Dr. Hasrullah terkait dengan keterbatasan di dalam aturan internal partai terkait dengan masa jabatan yang 3 periode di level yang sama itu. Jadi dari situ saya melihat bahwa ibunda saya masih banyak hal yang ingin beliau perjuangkan, khususnya juga terkait dengan kepentingan perempuan. Nah itulah yang kemudian akhirnya mendorong tiba-tiba saya kemudian memutuskan bahwa saya ingin gitu menggantikan ibunda saya. Iya. Jadi memang benar ya, hereditas politik itu turun ke Ibu Ina gitu. Jadi tapi para netizen dia tidak semudah itu untuk menapak ke sana. Karena di periode kedua, pencalonan kedua, dia gagal gitu. Ternyata tidak lolos. Jadi kalau ada caleg gagal, salah satunya Ibu Ina, tapi tidak berhenti sampai motivasinya sampai di situ. Tapi dia berjuang. Ini namanya perempuan yang punya tekad, kemauan yang luar biasa. Itu gimana? Saya mau cerita kenapa bisa tidak lolos. Ini pelajaran buat para caleg baik dari Golkar maupun dari partai lain. Apa penyebabnya gitu? Padahal dari segi nama, dari segi pendidikan sudah mumpuni gitu. Kira-kira apa? Kenapa sampai ada kegagalan di periode kedua dalam pencalonan gitu? Mohon maaf Pak Hasrullah, saya tidak pernah merasa gagal. Saya tidak pernah merasa gagal. Itu yang saya pegang di dalam prinsip hidup saya, bahwa hanyalah keberhasilan yang tertunda. Jadi waktu saya di 2014 periode kedua saya yang kemudian akhirnya ternyata hasil pemilihan legislatif 2014 itu saya tidak kemudian lagi bisa duduk di parlemen DPD provinsi, ya itu karena memang waktu itu suara Partai Golkar tidak bisa maksimal untuk mencapai 4 kursi. Jadi tidak bisa maksimal mencapai 4 kursi. Sedangkan
hitung-hitungan pada saat itu saya masih mengingat karena 2014 itu ketua pada masa kami Pak Syahrul Yassin Limpo. Oh gitu. Ya, beliau Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian ya waktu itu target untuk dapil saya itu 4 kursi Pak Prof. Jadi ya Pak Dr. Hasrullah. Jadi target 4 kursi itu kemudian hitung-hitungannya bahwa saya memang ada di kursi keempat untuk Partai Golkar. Oh gitu. Nah, tapi itulah yang kemudian tidak tercapai karena suara Partai Golkar tidak bisa maksimal untuk mendapatkan 4 kursi itu. Jadi hanya 3 kursi yang kemudian duduk kembali untuk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di 2014. Ada satu tekad ya yang dimiliki beliau pada saat dia gagal. Dia tidak merasa gagal. Tidak. Keberhasilan yang tertunda dan itu yang menyebabkan dia tetap bersemangat dan bangkit. Ya. Kemudian masuk di periode ketiga, itu kalau tidak salah jumlah suara 19.652. Iya. Ini di dapil 6 ya. Dapil 6. Iya. Terdiri dari Parepare, Baru, Pangkep, Maros. Iya. Tapi ingin saya tanya, pada saat penentuan ya. Iya. Di sini kan semua laki-laki ketua kita. Hanya satu perempuan gitu. Bagaimana perasaan setelah dipilih, diketuk palu bahwa Ibu Ina menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Ini kan tidak terbayangkan. Mungkin Ibu bisa, kalau seandainya Ibu bisa melihat betapa gembiranya melihat anaknya menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Masya Allah. Ya. Masya Allah, Pak Hasrullah, saya cuma bisa bilang Masya Allah. Dan itulah satu lagi keyakinan saya bahwa takdir dan garis tangan itu memang dari Allah. Saya pada saat artinya berkembanglah terkait dengan calon ketua ini, saya tidak pernah juga bermimpi, Pak Hasrullah. Ya? Saya tidak pernah juga membayangkan pada waktu itu nama saya saja disebut sebagai calon ketua, saya sudah Masya Allah luar biasa. Saya katakan itu bahwa wah luar biasa ini. Kalau saya bilang saya masih junior di Partai Golkar, Pak Dr. Hasrullah. Jadi ya itulah pada saat akhirnya ternyata saya tidak bisa melupakan juga saat-saat itu di mana waktu itu ketua saya adalah Bapak Nurdin Halid. Luar biasa, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdin Halid karena beliaulah yang di masa beliau lah yang kemudian sejarah terkait dengan kepemimpinan perempuan di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu tercatat. Dan kalau Pak Dr. Hasrullah menanyakan bagaimana perasaan saya, tidak terbayangkan Pak Dokter. Saya cuman saya waktu itu terharu karena yang saya ingat Masya Allah Mama, saya kan kalau panggil Mama ibu saya Mama. Teringat beliau, ya Allah Mama saya menjadi ketua DPR yang Mama saya sendiri tidak pernah ada di situ Pak Dr. Hasrullah. Jadi itulah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Luar biasa ya. Tapi satu yang saya mau tahu, waktu Ibu pimpin sidang, ada gubernur, ada wakil gubernur, kemudian ada pemimpin-pemimpin daerah, melihat Ibu begitu perasaan antara saya percaya dan tidak bahwa ini Ibu Ina betul-betul bisa memimpin rapat secara meyakinkan gitu. Dan saya pikir ini prestasi yang luar biasa sebagai perempuan yang yang berprofesi sebagai politisi gitu. Ya, bagaimana perasaan Ibu Ina pada saat itu gitu? Iya. Waktu kita lihat itu saya pertama kali pimpin sidang itu pada saat saya pertama kalinya harus membuka sidang dengan sambutan saya. Ya, tentu saya memang sebelumnya dari berangkat ke rumah saya berdoa kepada Allah, saya ingin memperlihatkan bahwa saya sebagai perempuan yang ditunjuk untuk memegang amanah jabatan yang istilahnya banyak harapan-harapan yang tentu masyarakat Sulawesi sandarkan dan harapkan dari keberadaan saya sebagai perempuan pertama yang memimpin lembaga politik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Makanya yang kita lihat waktu itu, Pak Dr. Hasrullah lihat itu ya saya
adalah sosok perempuan yang percaya diri, Ya. yang tentu yang saya bawa juga adalah nama besar ibunda saya adalah bahwa saya putri dari almarhumah Andi Cak Cambolang, seorang politikus perempuan yang juga cukup diperhitungkan di masanya. Ya, tentu itulah semua yang membawa saya yang akhirnya saya harus kelihatan sebagai perempuan yang mampu untuk menjadi pemimpin di lembaga politik itu. Ya. Kurang lebih begitu, Pak Dokter. Kita dengar tadi hati nuraninya berbicara, pikirannya berbicara, perempuan percaya diri yang harus kita tunjukkan. Ya. Walaupun barangkali dia juga sampaikan darah politik mengalir di tubuh Ibu Ina. Tapi di balik itu ada orang yang paling memberi dukungan yang luar biasa. Ya, suami beliau. Ya, namanya Muhammad Yulianto Badwi. Itu gimana, Bu? Katanya masih memang sejak awal sejak sekolah sudah sama-sama. Betul-betul romantisme itu ditunjukkan juga. Jadi seorang politisi juga ternyata Ibu ini punya romantisme yang luar biasa sampai kesetiaan sama Bapak Muhammad Yulianto sama-sama dari bawah sampai saat ini. Ada orang yang luar biasa. Gimana ceritanya, Bu? Ya, alhamdulillah, tentu saya bersyukur Pak Dr. Rasulullah diberikan suami sebagai takdir saya adalah suami saya Muhammad Yulianto Badwi, karena memang dalam perjalanan saya, baik saya kemarin belum terjun ke dunia politik, saya sebagai notaris dan kemudian akhirnya juga terjun ke dunia politik ini, saya bersyukur karena suami saya itu mengizinkan saya. Jadi sebenarnya sebelum saya terjun langsung di 2009 itu untuk menjadi caleg dari Partai Golkar, Pak Dr. Rasulullah, saya izin dulu kepada pimpinan Partai Golkar bahwa saya izin dulu Tabe, karena waktu itu yang memang selalu mendorong saya Pak Dokter itu adalah Kak Ajib Padindang dan Pak Rum. Dua senior Partai Golkar inilah yang betul-betul saya tidak bisa melupakan itu. Beliaulah yang selalu mendorong saya, kemudian ayo Ina, kau bisa, masuklah ke Partai Golkar, jadilah caleg untuk mewakili daerah ibumu yang tidak lagi bisa untuk dicalonkan di Partai Golkar ke di 2009 nanti ini. Jadi waktu itu saya bilang, siap Kanda, Tabe, tapi saya izin dulu suamiku Kanda. Karena tentu sekali lagi Pak Dr. Rasulullah, saya juga yakini bahwa restu dari suami yang tentu itu adalah berkah yang pastinya insya Allah akan meringankan, akan memuluskan semua cita-cita politik saya yang saya memang waktu itu sudah putuskan. Insya Allah saya percaya dengan usaha, dengan doa-doa orang yang terdekat dengan saya, ibunda saya, suami saya akan dapatkan 1 kursi di 2009 itu. Ingat, bagi para laki-laki yang istrinya mau maju di panggung politik, di palagang politik, jangan dihalang-halangi gitu. Kasih kesempatan, karena yang berbicara tentang perempuan, yang bisa memperjuangkan hak perempuan adalah perempuan gitu. Jadi saya kira saya salut buat Ibu Ina, ada orang yang sangat memberi motivasi dan dorongan sehingga bisa sukses seperti ini. Alhamdulillah. Pernyataan selanjutnya adalah ini adalah gelar perempuan dari Timur. Bukan kita menjas, tapi ini adalah penghargaan yang didapatkan 9 Maret yang lalu, Bu ya. Iya, 8 Maret. 8 Maret bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional. Dia mewakili, dia memberi penghargaan dari Keraton Surakarta dengan gelar Kanjeng Mas Tumenggung dari Sari Ningtyas. Itu bisa cerita sedikit, Bu. Artinya kalau orang Sulawesi Selatan yang kasih penghargaan, kok ini orang dari luar memberi penghargaan, bahkan mengatakan ini adalah perempuan dari Timur yang punya kiprah politik yang cukup cemerlang gitu. Bisa cerita, Bu, sampai ada penghargaan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya Pak Hasrullah, saya cukup terkejut juga terkait dengan adanya penghargaan itu, karena itu dikirimkan melalui surat ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian pada saat saya terima, saya sempat
ya tidak percaya lah. Saya pikir ini abal-abal ini, masa ada sih saya juga. Ya saya sih juga masa sih saya dapat penghargaan dari artinya gelar dari Keraton Surakarta dari mana. Jadi saya waktu itu suami saya saya kasih Pak Dokter. Jadi kalau ada apa-apa memang suami saya selalu menjadi orang yang pertama yang harus melihat dan mempertimbangkan itu apa. Jadi saya tolong dulu lihat ini Hani, kan saya panggil suami saya Hani. Pak Dokter Tabe. Hani tolong dulu lihat ini apakah ini barangkali ini penipu. Jadi suami saya ya lihat nih Pak Surula, dia lihat, dia bilang ini kayaknya betulan ini Hani. Waduh, kaget kita dua-dua ini. Jadi tapi ya lebih untuk meyakinkan lagi, waktu itu saya minta tolong ke penghubung yang di Surabaya kan. Kebetulan kan Ibu Mirna di sana. Ayo Ibu Mirna dihubungi dulu nomor ini dari katanya dari Kesultanan. Ini gimana? Alhamdulillah waktu itu Ibu Mirna tidak lama kasih jawabannya. Pak Surula, betul ini Bu, kita malah betul-betul diharapkan bisa hadir di sana. Oh Masya Allah. Jadi memang di dalam persyaratan, di dalam surat yang dikirimkan itu ada persyaratan. Apa saja itu persyaratannya Ibu Ina? Supaya orang publik tahu bahwa kiprah Ibu Ina sudah memberi indikator bahwa bisa dikategorikan mendapat penghargaan gitu. Jadi itu adalah memang kegiatan tahunan dari Kesultanan Surakarta. Mereka memang memberikan semacam penghargaan gelar kepada orang-orang yang dianggap memang memberikan sumbangsi di dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Jadi saya mendapatkan gelar itu sebagai gelar tokoh wanita. Tokoh wanita. Ya, gelar tokoh wanita, dan gelar itulah yang KMT, singkatannya adalah KMT, yaitu Kanjeng Mas Tumenggung, yang nama saya kemudian ditambahin ada Ina Kartika Sari Ningtyas. Jadi ada nama Jawa saya di belakang saya, Sari Ningtyas tambahannya. Sari Ningtyas ya. Jadi juga mungkin ya alhamdulillah ya secara darah, mohon maaf Pak Dokter, bukan saya mau katakan bahwa saya bangsawan, tidak, tetapi darah sebagai sebagai cucu, saya adalah cucu dari Andi Cambolang. Beliau adalah kalau di daerah Baru itu dulu Pare-Pare kan gabung. Beliau adalah Sulewata Malusetasi, Sulewatang. Jadi Andi Cambolang itu ayah dari ibunda saya itu Sulewatang Malusetasi. Dulu itu beliau adalah humas. Jadi penyambung lidah raja waktu itu. Ya, jadi ya itulah mungkin juga ya darah bangsawan saya juga mungkin juga tercatat. Saya adalah cucu dari Andi Cambolang. Sulewata Malusetasi, dan cicit dari Pakerangi. Pakerangi itu adalah pahlawan dari Sidrap. Iya, itu adalah ayah dari Cambolang. Iya. Jadi itulah mungkin itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan Pak Dokter Asra. Jadi memang darah politik itu sudah ada di dalam darah beliau gitu. Kemudian ada tadi tugas orang tuanya itu kakeknya dan keluarganya sebagai humas ya. Humas. Kalau kita bicara di komunikasi politik itu namanya komunikator politik. Jadi memang apa peran yang dilakukan Ibu Ina sebagai pemimpin politik adalah juga melanjutkan apa yang sudah diraih atau dijalankan oleh orang tua beliau atau kakek beliau. Iya, jadi saya itu Pak Dokter, saya ini darah politik ini di diri saya ini adalah orang bilang tirah politik. Tirah politik. Iya, karena maksudnya apa itu? Saya terlahir karena itu tadi karena yang tadi kita bilang asal saya memang tidak terlepas daripada orang-orang yang memang menjadi orang tua tua yang melahirkan saya. Memang darahnya itu adalah darah politik yang menjadi penyambung lidah dari masyarakat. Baik, kita kembali ke DPR Sulawesi Selatan. Jadi dia memimpin 85 anggota DPR. 84 ya, 85. Itu perempuan berapa, Bu? Perempuan sekarang 23. Alhamdulillah sudah
mencapai 29,4%. Ya udahlah 30% lah Ya, tercukup. keterwakilan wanita ya. Iya. Tapi ya kita berharap kualitas itu harus seperti Ibu Ina. Jadi bisa Amin. lebih komunikatornya bisa lebih jalan gitu. Amin, amin. Kemudian ini bukan pertanyaan Bu Ina. Ini sudah prestasi sudah diukir. Iya, Orang lain sudah Masya memberi Allah. penilaian, Masya Allah. sudah memberi branding. Masya Allah. Kira-kira apa yang ingin dicapai? Saya minta maaf. Iya. Sesudah ini tentu kan tidak hanya menjadi ketua DPR. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan ya beberapa wanita yang ada di Indonesia maupun di luar, dia tidak hanya puas sebagai senator atau sebagai politisi, tapi dia ingin lebih di atas. Ya, ada nggak obsesi lain yang kira-kira Ibu Ina mau sampaikan di para netizen, khususnya para perempuan yang ada di seluruh Indonesia, bahwa dari timur ada politisi perempuan yang bisa mempunyai nyali untuk bertarung di panggung politik nasional gitu. Ya. Jadi siapapun itu Pak Hasrullah, kalau mereka sudah terjun ke dunia politik, pasti mereka itu mempunyai yang namanya cita-cita politik. Cita-cita politik itu pastinya adalah bagaimana kemudian mereka bisa terpilih untuk menjadi pemimpin dimanapun itu, apakah di daerah asalnya, itu satu ya, pasti mereka ingin jadi pemimpin di daerah asalnya. Dan kemudian yang kedua, ya cita-cita politik itu juga adalah bagaimana bisa duduk di lembaga politik yang tertinggi. Kalau lembaga tertinggi, maksudnya yang tertinggi kan saat ini kan ya kita tahu nih toh Pak Hasrullah Ya, di Jakarta gitu loh. Ya. Di Jakarta guys. Ya. Saya kira ya para guys yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang perempuan ini punya nyali. Yang hadir di samping kanan saya ini ada punya nyali dan punya obsesi tidak hanya menjadi ketua DPR Sulawesi Selatan, ingin berkiprah di tingkat nasional. Itu semua bisa diukir dengan baik. Yang penting apa yang dilakukan di periode di DPR ini bisa berjalan dengan baik, kemudian punya prestasi, dan lebih penting lagi keterwakilan perempuan adalah salah satunya gitu. Iya. Baik. Tunggu Ibu, dulu, masih ada satu itu. ada satu, Tadi silakan. itu cita-cita politik ada, tetapi sebenarnya yang ada di hati saya, Pak Dr. Hasrullah, keinginan saya, cita-cita hidup saya adalah saya ingin pada saat saya tidak ada, saya ditangisi oleh banyak orang dan orang kehilangan atas tidak adanya saya lagi. Itu juga menjadi cita-cita saya, Pak Dr. Hasrullah. Luar biasa. Ini artinya cita-cita luhur ya. Dia ingin mengabdikan dirinya, punya kenangan yang bagus ya. Artinya gajah meninggalkan gading. Politisi terbaik akan dikenang sepanjang masa gitu. Saya kira ini cita-cita mulia gitu. Dia tidak memberi target bahwa dia mau jadi apa, tidak. Yang penting semerbak bunga harum melati. Dan saya kira ini adalah menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Para guys, karena dia panggil guys juga, guys di seluruh tanah air dan penonton podcast ini, baik. Ada yang ingin disampaikan? Iya. Saya cuma berharap, insya Allah dengan keberadaan saya menjadi pimpinan di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini juga bisa menjadikan motivasi kepada banyak perempuan Sulawesi Selatan untuk insya Allah juga bisa ada di tempat di mana kita yang namanya memutuskan kebijakan yang ada di daerah kita. Kurang lebih seperti itu. Saya semangat sekali Prof kalau bicara soal perempuan saya bicara itu. Luar karena biasa. gemes saya rasanya Pak Hasrullah. Iya, Tabe, terima kasih. Ini artinya ada kata kunci. Ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dan lebih penting perempuan mengambil keputusan. Saya kira demikian kita punya perjumpaan para guys kepada netizen, warganet. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, pikiran beliau, tingkah laku beliau dan kiprah politik beliau menjadi inspirasi buat wanita. Amin. Bahwa perempuan bisa tonjing dalam bahasa. Top itu. Oke, sampai jumpa di topik yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.